Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss pada mata pelajaran IPS. Ini kita pada pertemuan kedua ya. Nah, untuk materi kali ini kalian bisa buka buku paketnya halaman 122. Yuk, semuanya dibuka halaman 122. Nah, kita ini sekarang akan bahas tentang permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk para pelaku ekonomi. Nah, teman-teman, pada pertemuan kemarin kita kan bahas tentang keunggulan dan keterbatasan antara ruang dan peran para pelaku ekonomi. Miss mau ngulas dulu nih, kan kemarin katanya tiap daerah itu punya keunggulan, ada juga yang punya kekurangan. Nah, kekurangan sama kelebihan itu menjadikan adanya nih, tiap daerah itu butuh barang, saling sharing. Misalkan nih, katanya kalau kemarin nih, kan Papua itu terkenal dengan keindahan alamnya. Bali juga sama, otomatis mereka menawarkan menawarkan keindahan alamnya sebagai destinasi wisata kepada para wisatawan lokal maupun asing. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau peran pelaku ekonomi, kemarin kan pelaku ekonomi itu ada berapa? Ada 4 ya. Ada RTK, RTP, sama RTK, RTP, pemerintah, sama masyarakat luar negeri. Ya, keempat pelaku ekonomi ini memiliki peran masing-masing. Ada yang sebagai pembeli, ada yang sebagai penjual, ada yang tugasnya mengatur membuat peraturan, ada juga yang tugasnya investasi sama memberikan dana hibah. Kayak siapa? Kayak masyarakat luar negeri. Nah, kita akan membahas tentang ini nih, penggunaan teknologi untuk para pelaku ekonomi. Di zaman yang serba modern ini, semuanya hampir serba teknologi. Apalagi sekarang lagi pandemi, teman-teman. Ya, teknologi ini sangat berperan penting apalagi bagi masyarakat kota. Ya, ada Gojek, ada GoFood, ada ada GrabFood. Kalau gak mau belanja, mau tinggal beli ke marketplace. Ya, kayak e-commerce gini nih, ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, kita akan bahas, dibuka ya buku paketnya halaman 122 yang tadi ya, tentang penggunaan teknologi dalam permintaan. Nah, kalau kita bahas tentang permintaan, berarti ini berkenaan dengan orang yang membutuhkan, orang yang butuh, atau bisa dikatakan rumah tangga konsumen. Buat ngapain sih mereka teknologi ini? Buat apa sih bagi mereka? Kita akan bahas. Pertama, perbandingan harga secara cepat. Nah, ketika penggunaan internet belum merebak, konsumen cukup mengalami kesulitan dalam membandingkan harga suatu barang atau produk dengan cepat. Nah, melalui internet, konsumen atau RTK ini dapat membandingkan harga suatu produk secara daring dari berbagai toko. Konsumen juga dapat mengetahui secara cepat mana toko yang menjual dengan harga yang lebih murah. Harga yang lebih murah dapat membuat konsumen membeli produk yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Siapa nih? Misalkan ada Razik ini mau beli sebuah mainan, membandingkan Shopee apa Lazada ya yang murahannya ya. Yang murah dong, kualitas bagus, pasti membanding-bandingkan dulu mana harga yang lebih murah sama kualitasnya bagus ya. Kemudian yang kedua ada informasi mengenai suatu produk.
Kalau kalian mau beli barang, pasti kalian harus review-review dulu mana barang yang lebih bagus. Mau beli skincare nih, skincare-nya yang mana yang bagusnya ya? Skincare lokal atau skincare luar negeri yang lebih baik ya? Aku mau review dulu deh sebelum beli, takutnya salah pilih ya. Harus searching dulu, googling dulu. Ya, Indonesia kan sebagai salah satu pengguna internet terbesar saat negara. Ya, seharusnya sih kita sebagai konsumen mungkin nanti sebagai produsen juga harus memanfaatkan penggunaan teknologi ini, ya. Gitu. Udah ya. Yang ketiga, kemudahan pemesanan dalam pembayaran produk. Wah, ini jelas nih. Sekarang sudah tersedia beberapa aplikasi dompet online. Mungkin ada yang tahu nih apa aja. Ada Dana, ada apa lagi? Ada GoPay, ya. Ada apa lagi? Banyak lah. Ya, itu kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Kalau mesannya mungkin nanti kemana? Misalkan ke Shopee. Ya, pembayarannya lewat apa? Misalkan ada Shopee Pay, ya. Misalkan di Lazada. Kalau di Lazada, aku mau bayarnya pakai Dana aja. Nah, itu mesannya di aplikasi apa dan bayarnya pakai apa? Pakai aplikasi dompet online tanpa perlu pakai uang cash. Ya, itu dia manfaat teknologi. Yang terakhir ada informasi produk lain. Nah, ini nih, sebelum merebaknya internet, informasi mengenai produk umumnya kan hanya dimiliki oleh segelintir orang aja. Penyebaran informasi tidak merata dan sulit bagi konsumen untuk mengetahui lebih banyak mengenai suatu produk. Internet itu membuka keran informasi mengenai suatu produk bagi konsumen. Informasi mengenai baik buruknya satu produk, termasuk bahan-bahan yang digunakan, dapat diketahui oleh konsumen sendiri loh. Nah, pemilihan produk bagi konsumen juga dapat lebih luas. Nah, apabila konsumen tidak puas dengan produk nih, ia dapat mencari produk yang sejenis yang lebih baik, kayak gitu. Ya. Itu dia tentang penggunaan teknologi dalam permintaan. Ya, ada 4. Mungkin tanpa perlu dijelaskan juga kalian dapat merasakannya secara langsung. Ya, ada perbandingan harga, ya, belinya mudah, nggak ribet, ya. Kemudian kalau mau beli harus cari review barang dulu di internet, kayak gitu, ya. Kemudian, nah oke. Mungkin kalau mengenai tadi kan Miss tentang penggunaan teknologi bagi para RTK. Di benak kalian ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Ini dia online shopping. Ya. Tapi ingat, kalian sebagai pelajar jangan mentang-mentang serba online. Jadi serba apa? Konsumtif. Serba dibeli. Ingat, dalam hal kebutuhan waktu kelas 7 nih ada apa? Ada kebutuhan, ada keinginan. Ya, kebutuhan itu adalah hal-hal yang perlu dibutuhkan. Kalau nggak dipenuhi nanti akan apa? Misalkan kita nggak bisa hidup kayak makan, minum. Kalau keinginan, meskipun kita nggak terpenuhi, kita masih bisa bernafas kayak gitu. Ya. Ada juga apa? Ada skala prioritas ya teman-teman ya. Kalau mau beli yang mana dulu, yang penting dulu, jangan sampai termakan sama iklan. Ya, kayak gitu. Kalian masih pelajar. Lanjut. Tentang penggunaan teknologi dalam penawaran. Kalau tadi penggunaan teknologi dalam permintaan, berarti konsumen. Kalau sekarang dalam penawaran. Kalau penawaran berarti ini berkaitan dengan siapa? RTP, rumah tangga produsen. Ya. Buat apa sih ini teknologi bagi mereka? Nah, teknologi bagi mereka memiliki peran yang sama pentingnya juga. Pertama nih, ada penurunan biaya produksi. Nah, penggunaan teknologi ini dapat menurunkan biaya produksi. Misalnya nih,
Untuk menghasilkan 1 kg gula pasir, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan gula sebesar 5.000. Nah, harga jualnya sebesar 10.000 per kilo. Karena pakai mesin yang lebih modern, perusahaan gula mampu menekan biaya produksi menjadi 3.000. Harga jual untuk setiap 1 kg gula tadi tetap 10.000. Nah, maka perusahaan gula dapat menurunkan biaya produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Itu dia karena adanya teknologi, pakai mesin yang canggih ya, ada penurunan biaya produksi. Berarti apa? Lebih menguntungkan tuh bagi produsen. Yang kedua apa? Mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih murah. Teknologi komunikasi seperti internet ini memudahkan produsen mencari bahan produksi dan peralatan yang dibutuhkan. Apalagi apabila produsen bisa melakukan pembelian langsung antar produsen atau daring, business to business e-commerce nih. Melalui pembelian langsung antar produsen, harga yang ditawarkan dalam jumlah tertentu dapat lebih murah tuh, karena some e-commerce mungkinnya mau beli modal nih buat bikin suatu produk, belinya ke orang langsung ya, tangan pertama ya, secara online lagi harganya pasti lebih murah ya, kayak gitu. Kemudian tadi kan dapat modal lebih murah katanya karena ada bisnis to bisnis. Kemudian ada kemudahan penawaran barang dan jasa pada konsumen. Ini jelas dong ya. Dengan adanya Tokopedia, Bukalapak dan e-commerce lainnya itu memudahkan mereka untuk menawarkan barang dan jasa kemana tanpa perlu mungkin berkoar-koar langsung promonya kemana bla bla bla. Ya tinggal buka bikin akun toko ya. Kalau enggak misalkan enggak lewat e-commerce tadi, bisa bikin sendiri juga websitenya apa, website tokonya apa ya. Nah, dengan adanya teknologi ini, selain para pedagang itu memudahkan mereka untuk berjualan, segelintir orang mungkin yang tanpa modal, tanpa apapun itu sebenarnya bisa berjualan. Pakai apa? Lewat dropshipper. Mungkin teman-teman tahu dropshipper, reseller itu kan, misalkan ada dropshipper, dia itu gak menyediakan barang buat teman-teman. Tugasnya cuma ngapain? Cuma ngupload, terus ngupload di Shopee misalkan, tinggal dijual deh ya. Itu namanya dropshipper. Mungkin barangnya dari orang lain, dari toko utama gitu. Tugas dropshipper cuma apa? Cuma ngupload sama menjualnya aja, kayak gitu ya. Itu dia teknologi ya. Kita harus berusaha beradaptasi ya dengan teknologi, jangan sampai kudet. Kemudian ada menciptakan produk baru atau inovasi. Ini tugasnya siapa? Tugasnya RTP itu pasti harus sering berinovasi, harus sering membuat pembaharuan dalam produknya. Jangan sampai monoton itu aja ya. Nah, bagaimana sih cara berinovasinya? Ya, sekarang udah zaman internet ya, tinggal searching. Misalkan mau memproduksi suatu produk, misalkan bonekanya misalkan bonekanya teddy bear terus. Coba deh bikinnya, kata pesan itu bikin boneka kartun yang sedang viral sekarang. Boneka Sejaro kan jarang tuh bikin. Kalau enggak boneka siapa? Takutnya menyeramkan, boneka apa ya? Tuh bonekanya si Gembul, kasih Gembul ada di kartun tuh, bikin aja. Nah, itu dia ya. Ada inovasi. Karena apa? Karena teknologi, tinggal searching yang lagi ngetren apa, langsung bikin. Ya, itu pasti akan meningkatkan penjualan RTP. Penjualan barang RTP. Terakhir ada kemudahan promo. Nah, siapa nih di sini yang suka ketagihan belanja promo, event 11, 12, kemarin 11. Ya,
Kemudian promo dengan adanya teknologi, beberapa e-commerce sering mengadakan promo, ada diskon, ya, dapat potongan harga kayak gitu. Kenapa? Ya karena teknologi. Ya, yang penting apa kalau kayak gini? Yang penting ada apa? Ada kuota yang mencukupi untuk apa dan untuk promo kayak gitu. Ya. Nah, mungkin segitu ya teman-teman ya. Untuk tugas nih, kalian buka buku paket ada di halaman 125. Isi di sana tentang peran pemerintah ya sebagai konsumen, produsen dan distributor yang ada di lingkungan sekitarmu. Ingat, ya ini pemerintah ya. Pemerintah ini sebenarnya juga ini bisa berperan sebagai konsumen, bisa distributor, bisa produsen, bisa. Konsumen berarti yang membutuhkan, ya. Produsen berarti yang menjual, distributor menyalurkan. Contoh perannya apa? Sebagai apa? Ya, pokoknya mungkin contohnya ada di lingkungan sekitar kalian, barangkali orang tua kalian ada ikut misalkan yang jadi PNS, misalkan itu kan kalau jadi PNS maaf nih, itu kan berarti pemerintah lagi butuh siapa? Butuh tenaga kerja untuk orang-orang bekerja di lingkungan pemerintah. Itu berarti sebagai apa? Pemerintah sebagai konsumen butuh tenaga kerja. Kalau produsen apa nih contohnya produsen? Yang katanya menghasilkan barang. Distributor apa itu contohnya nih? Yang menyalurkan. Kemana nih? Udah ya. Nah, terima kasih untuk yang udah nonton. Miss tunggu tugasnya di Google Classroom ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.